Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Maharani Aziz Putri. Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan dari Lokal A1 Angkatan 2020. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di semester 5. Video ini dibuat dalam rangka untuk memberikan jawaban PTS mata kuliah Hukum HAM yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Yasser Arafat. Baiklah, langsung saja saya mulai. Untuk pertanyaan nomor 1 tentang hak negatif dan pembatasannya dalam Undang-Undang Dasar. Untuk jawaban saya sendiri, hak negatif dalam konteks hak sipil politik adalah hak yang pemenuhannya terjadi bila negara tidak melakukan intervensi terhadap hak sipil masyarakatnya. Secara sederhana, hak negatif ini diartikan sebagai hak yang dipenuhi apabila peran negara terbatas. Nah, dalam Undang-Undang Dasar sendiri, hak sipil politik ini diatur dalam pasal 28 dan turunan-turunannya itu. Nah, sebagai negara yang meratifikasi ICCPR, Indonesia sendiri memiliki kewajiban untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada dalam ICCPR. Namun di Indonesia, di sini ada yang namanya prinsip persatuan dan kesatuan, dan salah satunya itu adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Prinsip ini dimaknai bahwa kebebasan yang ada ini tidak boleh bertentangan dengan hukum. Jadi bisa diartikan bahwa di Indonesia sendiri kebebasan itu tidak mutlak dan dibatasi oleh hukum. Nah, dalam Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan pembatasan ini diatur dalam pasal 28J. Nah, jadi jika orang melanggar hak dan kewajiban yang diatur di dalam pasal 28, maka di pasal 28J itu haknya bisa dicabut. Jadi seperti itu untuk di Indonesia. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2 terkait dengan kesenjangan antara pekerja perempuan dan laki-laki. Nah, dalam perspektif HAM sendiri, laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pekerjaan. Tetapi faktanya masih ada kesenjangan antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki. Nah, kesenjangan ini bisa kita lihat dari jumlah upah yang diterima pekerja perempuan itu lebih sedikit dari jumlah upah dari pekerja laki-laki. Kemudian di perusahaan-perusahaan atau di instansi pemerintahan, perempuan itu biasanya lebih sulit untuk mendapatkan jabatan yang setara dengan laki-laki. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini untuk penyebab terbesarnya karena di Indonesia sendiri masih ada norma dan pandangan bahwa wanita itu sebaiknya berada di rumah mengurus keluarga dan anak. Nah, jadi karena itu makanya masih sedikit angka tenaga kerja perempuan di Indonesia. Dan sebenarnya juga pandangan ini menurut saya tidak salah, karena dalam keluarga wanita itu memiliki peran yang besar dan sulit digantikan. Nah, jadi ini menurut saya juga situasinya sangat tricky, sehingga tidak bisa disalahkan juga jika pekerja perempuan ini angkanya lebih rendah daripada pekerja laki, karena memang di dalam keluarga sendiri peran wanita itu juga sangat luar biasa, sangat besar. Makanya apalagi dengan adanya program KB, atau jika orang ini tidak mengikuti program KB dan punya banyak anak, wanita ini jadinya tidak
memiliki waktu untuk bekerja karena dia sibuk untuk mengurus anak. Nah, karena alasan inilah kemudian tenaga kerja perempuan itu jumlahnya lebih rendah dari laki-laki. Dan untuk kesenjangannya itu selain dari upahnya yang lebih sedikit juga masih ada ketentuan-ketentuan hukum yang tidak memihak kepada wanita. Nah, ini harus direvisi kembali dari untuk pemerintah sendiri. Nah, kemudian pertanyaan ketiga, ini masalah sistem zonasi. Nah, untuk zonasi sendiri, tujuan utamanya itu adalah untuk pemerataan kualitas pendidikan. Karena kita tahu sendiri di Indonesia ini pendidikannya masih tidak merata antara Pulau Jawa dan Kalimantan dan Papua, Sulawesi dan sebagainya. Karena itu kemudian zonasi diberlakukan untuk pemerataan pendidikan. Nah, secara teori tujuannya ini bagus. Nah, tapi jika kita lihat dari implementasinya dan dari perspektif HAM-nya sendiri, bisa dibilang zonasi ini sebagai ibaratnya pisau bermata dua. Nah, kenapa bisa? Karena di dalam sistem zonasi ini dia ada dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, untuk dampak positifnya sendiri, zonasi ini memudahkan anak untuk mencari sekolah. Karena sekolah ini kan diprioritaskan untuk jarak rumah ke sekolah itu harus dekat, itu prioritas utamanya. Kemudian ada pemerataan kualitas pendidikan. Karena adanya zonasi ini, jadi tidak ada lagi label sekolah unggulan. Nah, itu untuk dampak positifnya. Kemudian untuk dampak negatifnya, nah ini zonasi ini untuk daerah yang tidak padat penduduk ini akan sulit bagi anak-anaknya untuk mencari sekolah di daerah yang kurang padat penduduk. Nah, karena hal ini kemudian anak jadi beralih ke sekolah swasta, sedangkan sekolah negeri ini diincar untuk keluarga yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang memiliki perekonomian rendah. Nah, ini salah satu dampak yang menurut saya cukup sering terjadi. Nah, kemudian juga masih ada permasalahan blank spot di dalam zonasi sendiri, karena ya kembali lagi ke daerah yang tidak padat penduduk, kemudian ada blank spot, masih ada daerah yang tidak terkena zonasi. Akhirnya anak-anak yang berada di daerah itu kemudian jadi tidak bisa sekolah, jadi tidak tertampung ya. Nah, kembali ke perspektif HAM-nya sendiri, zonasi ini di sisi baiknya membuat anak-anak menjadi mendapatkan pendidikan baik. Jadi kesempatan anak-anak untuk mendapat pendidikan yang baik itu jadi lebih besar secara tidak terkecuali. Nah, tapi untuk sisi buruknya dalam perspektif HAM ini membatasi kebebasan anak untuk memilih sekolah yang diinginkannya. Karena itu tidak ada lagi label sekolah unggulan, jadi sekolah juga harus yang jaraknya dekat dengan rumah, sehingga pilihan anak-anak untuk memilih sekolah itu jadi terbatas. Itu untuk menurut saya. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan keempat tentang penyandang disabilitas. Nah, untuk disabilitas sendiri di Indonesia ini sudah ada, menurut saya memang sudah ada untuk ketentuan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas. Nah, di Undang-Undang Dasar sendiri sudah ada di pasal 28H ayat 2 dan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Regulasinya memang sudah ada, tapi kembali lagi dalam
implementasinya itu saya rasa juga masih kurang, karena faktanya ya, di masyarakat sendiri penyandang disabilitas ini masih sering dianggap rendah, masih dipandang sebelah mata, masih sering dianggap sebagai beban hidup, beban keluarga. Kadang banyak juga yang malah ditelantarkan dari keluarganya sendiri. Nah, jadi menurut saya untuk jaminannya ini secara implementasinya masih kurang. Jadi pemerintah memang harus lebih aktif lagi untuk membenahi implementasinya. Nah, saya rasa sekian saya rasa sudah cukup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.